Selamat datang di kampus UI dan terima kasih sudah datang di technical meeting siang ini. Perkenalkan, saya Riri, penanggung jawab Design Competition FRUI 2014. Pada siang ini saya akan menjelaskan tentang teknis-teknis pengumpulan design competitionnya nanti. Mungkin boleh tanya dulu sambil persiapan teknis. Ini dari mana aja ya? Yang di depan dari mana? Dari Unpar. Oke, terus namanya? Di bawah Unpar juga. Yang bagian belakang? Sorry? Oh, di UNS. Oh, jauh-jauh dari Solo. Oke. Terus yang mana? Semarang. Dari Semarang. Pergi. Oke. Yang lain belum datang ya, peserta yang lain. Ini dari Undip satu tim aja ya? Atau ada teman lain yang belum datang? Sendiri? Satu timnya sendiri. Oke, kita mulai aja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertimbangan apa aja poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Ini saya menjelaskan yang ada di TOR, mungkin teman-teman semua udah download TOR-nya di web. Yang pertama itu yang perlu dipertimbangkan adalah the design relation to everyday life gitu. Jadi kayak yang tadi kita udah dapat dari lecture dan discussion gitu. Jadi isu yang diambil untuk desainnya nanti diharapkan mempertimbangkan juga tentang kesehariannya teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, personal habits, karena desainnya nanti mengenai ruang diri, jadi kebiasaan personal itu menjadi pertimbangan juga yang perlu dipikirkan. Kemudian ketiga, kaitannya juga tentang ukuran dan karakter visi, karena balik lagi itu personal. Kemudian easiness of using it itu lebih ke karena ini berkaitan dengan everyday life dan desainnya nanti diharapkan itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi kemudahan untuk menggunakannya itu juga kita sarankan untuk dipikirkan. Kemudian konstruksi dan materialnya itu kaitannya juga dengan kemudahan penggunaannya. Kemudian untuk desain outlines-nya, oh dari yang poin ini ada yang ditanyakan mungkin? Enggak, oke, atau nanti dipikirkan. Kemudian desain outlines. Untuk desain outlines itu isu yang diambil kan nanti ada yang satu tim berempat atau berlima gitu ya. Jadi karena ini sayembara tentang ruang diri, kami menyarankan untuk isunya itu berasal dari satu dari tim itu gitu. Jadi tetap kebutuhan diri, mungkin memilih salah satu, kemudian untuk memikirkan bagaimana akhirnya didesain, kemudian bagaimana proses desainnya dan segala macam mungkin dipikirkan satu tim, tapi isunya kami sarankan berasal tetap dari satu orang dan itu anggota dari tim tersebut. Itu kemudian dari isu tersebut kami mengharapkan ada analisis dan research tertentu mengenai isu itu sampai akhirnya nanti muncul ide desainnya, dari alasannya kenapa memilih, kemudian bagaimana cara menjawab isu tersebut. Kemudian poin kedua, output dari desainnya itu kurang lebih berupa desain yang memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dijadikan isu oleh teman-teman gitu. Jadi tadi kebutuhan personal tadi, kemudian apa sih solusinya dari kebutuhan atau keinginan itu nanti yang jadi output dari desain sayembara ini. Untuk judging kriterianya, pertama originalitas, ide itu udah pasti. Kemudian yang kedua, bagaimana si desain itu menjawab isunya tadi. Jadi proses kami melihat bagaimana researchnya, bagaimana menganalisanya sampai akhirnya menjadi desain akhir. Prosesnya itu akan menjadi poin penting dalam penilaian. Kemudian yang ketiga, ergonomi, karena ini ruang diri lebih dekat dengan tubuh, jadi ergonomi dari desainnya akan menjadi poin penting juga. Kemudian konstruksi dan materialnya juga diharapkan diperhatikan, kemudian estetika. Untuk outputnya sayembara yang perlu dikumpulkan untuk tahap pertama itu berupa presentation board. Presentation boardnya ini isinya terdiri dari 5 lembar yang bisa teman-teman baca di TOR, ada 5 halaman. Halaman pertama itu isinya adalah mengenai isu dan analisis. Jadi isunya apa yang diambil, kemudian analisa dari isu tersebut,
itu juga ditampilkan di lembar pertama dalam presentation board. Kemudian lembar kedua isinya adalah konsep dan ide. Jadi udah setelah menganalisa isu dan analisanya seperti apa, kemudian di lembar kedua itu udah mulai muncul jawaban gitu. Jadi konsep dan idenya apa sih dari isu yang udah diambil, itu ada di lembar kedua. Kemudian lembar ketiga adalah proses yang dimaksud dari ide kemudian sampai masuk ke desain akhir, itu prosesnya mungkin bentuk atau bagaimana mengolah metode bagaimana mengolah isunya, itu ada di lembar ketiga. Kemudian lembar keempat penjelasan mengenai konstruksi dan materialnya. Kemudian lembar kelima itu design application. Jadi yang lembar kelima itu diharapkan udah ada 3D modelnya, 3D model dan digunakan gitu, karena ini untuk ruang diri ya desainnya. Jadi kita pengen lihat desain itu bekerjanya seperti apa gitu. Jadi mungkin udah sedang dipakai orangnya atau gimana, itu ada di lembar kelima. Nah kemudian untuk format pengumpulannya, nanti si 5 halaman ini dikompil dalam satu file PDF. File PDF-nya diberi nama Affair UI 2014, kemudian registration number-nya ini ada di Tor, kalau misalnya dicatat ada di Tor. Kemudian untuk bahasanya dipersilakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk formatnya A3 ya, lembar ininya presentation-nya A3. Kemudian di presentation board ini tidak dipersilahkan mencantumkan nama. Jadi yang dicantumkan adalah registration number-nya, dicantumkan di kiri bawah dari presentation board ya. Di setiap lembar ada nomor registrasi. Kemudian poin berikutnya resolusinya 300 dpi. Kemudian peserta diharapkan menjelaskan semua proses desainnya dalam presentation board ini, karena nanti untuk tahap pertama penjurian itu akan dilakukan penjurian tertutup. Jadi peserta hanya bisa menjelaskan desainnya melalui presentation board itu. Jadi diharapkan peserta bisa seinformatif mungkin, seinovatif mungkin, dan sekreatif mungkin dalam menyajikannya. Untuk pengirimannya nanti dikirimkan ke email ini yang ada di Tor juga, affair2014competition@gmail.com. Kemudian untuk subjek emailnya Affair UI 2014 strip registration number. Untuk pengumuman finalisnya, jadi untuk yang pertama ini nanti akan diumumkan 3 besar. Penyaringan pertama itu 3 besar, itu akan diumumkan tanggal 5 Januari 2014. 5 Januari 2014. Pengumpulan desain proposalnya ini nanti tanggal 30 November 2013 itu deadline-nya. Terakhir kami terima 30 November 2013. Untuk top 3 finalisnya, jadi nanti setelah terpilih dan kami umumkan melalui web dan media sosial Affair lainnya, 3 finalis ini diharapkan membuat sebuah digital presentation. Jadi di main event Affair nanti acara puncaknya tanggal 1 Februari 2014, 3 finalis ini akan melakukan presentasi sebagai final judging-nya. Jadi pesertanya diharapkan membuat digital presentation, bentuknya terserah, dipersilakan kepada peserta mix media, tapi dalam bentuk digital. Jadi tidak harus dengan slide PPT, bisa saja dalam bentuk video atau mungkin memperlihatkan proses segala macam, itu dipersilakan. Karena diharapkan sekreatif mungkin, karena metode presentasinya nanti juga akan mempengaruhi penilaiannya. Penilaiannya akan dilakukan secara langsung, jadi ya, penilaian akan dilakukan secara langsung di main event nanti tanggal 1 Februari 2014. Ini untuk hadiahnya. Untuk hadiahnya, juara pertama itu senilai 5 juta rupiah, juara kedua senilai 3 juta rupiah, dan ketiga senilai 1.500.000 rupiah. Ini competition agendanya. Hari ini dijadwalkan terakhir 26 Oktober itu adalah online registration, tapi kami melakukan perpanjangan lagi 1 minggu lagi sampai tanggal 2 November 2013. Jadi mungkin dipersilakan buat teman-teman yang satu kampus
mungkin ada yang daftar kan, teman-teman udah tahu hari ini tentang apa competitionnya tentang apa, mungkin bisa ditawarin teman-teman yang berdaftar. Kami perpanjangan sampai 2 November 2013. Kemudian hari ini lecture, discussion dan teknik pertama. Kemudian ini deadline presentation boardnya itu 30 November 2013. Nanti kami akan ingatkan melalui CP-CP yang sudah menghubungi teman-teman semua. Kemudian first judging-nya akan dilakukan tanggal 30 November 2013 sampai 30 Desember 2013. Sekali lagi ini adalah penjurian tertutup. Kemudian 5 Januari 2014 akan ada pengumuman top 3. Kemudian tanggal 1 Februari 2014 akan ada final judging, winner announcement sekaligus exhibition. Jadi nanti presentation board yang udah teman-teman kirimkan, top 3-nya akan kami pamerkan di main event OVEP 2014. Sekian dari kami. Mungkin ada yang bertanya tentang teknisnya. Udah cukup jelas? Ya, silakan. Bebas. Yang penting sekali lagi kami mengingatkan, kami melihat prosesnya dari mengambil isu sampai hasil desainnya. Jadi nanti mungkin luasan itu juga salah satu bagian dari desainnya. Jadi dipersilakan. Ya, silakan. Bisa dibikin desain produknya berapa lama? Sebenarnya mungkin bisa jadi sebuah desain produk, tapi di sini kami menekankan desain competition ini mengenai ruang diri. Jadi lebih ditekankan bahwa hasil desainnya nanti meruang, walaupun itu bisa disebut desain produk. Desain produk kan luas banget ya gitu, tapi kan nggak semuanya meruang. Nah di sini yang kami tekankan adalah desain ruang diri yang ruang, berawal dari tubuh. Begitu kurang lebih penjelasan dari kami. Mungkin masih ada yang bingung, boleh bertanya lagi, silahkan. Mungkin top 3 finalisnya dipersilakan buat hadir di main event karena harus melaksanakan presentasi secara langsung. Untuk format udah jelas ya semuanya. A3, jangan lupa dicantumkan registration number-nya. Deadline-nya 30 November 2013. Jadi jika nggak ada pertanyaan mungkin saya tutup tagnet ya. Udah, oke. Terima kasih. Kami tunggu karya-karyanya. Selamat berkarya. Terima kasih. Selamat siang. Untuk sertifikat mungkin saya panggil lanjutkan. Ismail Hanaping, Gita Anggiani, Liza Anissa Hanifah, ya, sama Irfan Lutfi, Naya Marsatiasti, Karen Christine Oktoria, Iqbal Ardiansyah, Abraham Novemarnus, Cipta Hadi, RAIS, Kresna. Arsy Arvin, Dea Rakasini. Terima kasih, selamat siang. Demikian rangkaian Affair 2014 pada hari ini.
Dan diingatkan kembali bahwa main event akan berada di Mall Kota Kasablanka pada tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2014. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.